Nah, sekarang dibuka halaman 21. Sudah, Pak. Ininya di apa? Sudah, Pak. Speakernya dimatikan dulu. Kalau mau bicara baru dinyalakan. Angkat tangan baru nanti Pak Endi nyalakan ya. Atau kalau Pak Endi tanya baru kalian jawab. Setelah jawab dimatikan lagi biar nggak rame ya. Oke, sekarang halaman 21 nomor 1 anak-anak. Kita bahas, nanti kalau salah kalian betulkan. Kalian sudah belajar di semester 2 ini kemarin bab tentang bangun datar ya. Bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga dan juga belajar hubungan antar garis kemarin ya. Kemudian di uji kompetensi ini nomor 1, bangun yang bukan segi banyak adalah titik-titik. Jawabannya apa, Nana? Nomor 1. Ada yang tahu? A. Yang bukan segi banyak, jawabannya A. Siapa tadi yang jawab? B. B. B, Coba. Pak, B. Yang bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup ya. Tertutup itu berarti tidak ada yang bolong garisnya. Nah, garisnya itu harus berupa garis lurus semuanya ya. Jadi pilihan A, pilihan C dan pilihan D itu adalah bangun segi banyak. Yang bukan itu yang B karena bangun yang B itu ada garis yang tidak lurus, ada garis melengkung itu ya kan? Garis seperti lingkaran melengkung itu berarti bukan segi banyak. Jadi pokoknya kalau ada garis yang melengkung bukan lurus ya, itu berarti bangun tersebut bukan bangun segi banyak. Bisa dimengerti? Iya. Berarti jawabannya B ya. Kemudian kalau ada bangun yang terbuka, tidak sambung ya atau bolong seperti coba kalian lihat ada nggak di LKS ini ya. Di halaman awal. Oh, nggak ada ini contohnya. Ya, jadi kalau ada garis yang tidak sambung, misalnya adalah salah satu garis yang tidak sambung, itu juga bukan segi banyak. Jadi harus tertutup semua, harus sambung ya. Contohnya seperti ini. Coba dilihat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada garis yang sebentar. Nah, misalnya di sini ada bangun. Nah, kelihatan ini gambarnya Pak Endi? Kelihatan. Nah, misalnya ini tidak sambung anak-anak. Halo, belum. Ini kalian klik yang presentasi. Kalian klik yang presentasinya Pak Endi ini. Gak kelihatan? Sudah, Pak, kelihatan. Nah, ya ini berarti bukan bangun segi banyak karena ini tidak sambung ya. Jadi ini kurvanya tidak tertutup. Jadi kalau ada bangun seperti ini yang nggak nyambung berarti bukan segi banyak. Sama kalau ada yang tidak lurus, misalnya ada yang melengkung seperti ini, itu berarti bukan segi banyak. Jadi segi banyak itu semua garisnya harus lurus. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2, Nana. Bangun berikut yang bukan termasuk segi banyak beraturan. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar. Bangun segi banyak itu dibagi menjadi 2. Yang beraturan dan yang tidak beraturan. Yang beraturan itu sisinya atau garisnya itu semuanya sama panjang. Ya. Jadi kalau bangun datar segi banyak yang semua sisinya sama panjang itu berarti bangun
segi banyak yang beraturan. Nah, kalau sisinya ada yang tidak sama panjang, ya, ada salah satu yang tidak sama, itu berarti bukan segi banyak beraturan, ya, tidak beraturan. Jadi nomor 2 jawabannya yang betul adalah yang C. C ya. Karena yang nomor 2C itu yang sama hanya kakinya saja, itu segitiga sama kaki ya. Yang bawah itu tidak sama panjang. Itu gambarnya sama panjang itu ditandai dengan tanda strip-strip itu. Itu artinya sisinya semuanya sama. Oke, nomor 3, segi banyak di atas tersusun atas titik-titik. Nah, kalau kita bagi gambarnya di situ terdiri dari yang betul yang mana, anak-anak? C. Nomor 3 C, 2 persegi dan 1 persegi panjang. Betul ya? Kalau kita gambarkan ya seperti ini ya. Nah, ini kita beri garis bantuan di sini, ini nanti jadi persegi. Nah, jadi yang sebelah ini persegi, ini juga persegi, yang atas ini adalah persegi panjang. Jadi jawabannya C nomor 3. Oke. Kemudian nomor 4. Diketahui persegi dengan panjang sisi 23 cm. Keliling persegi tersebut adalah titik-titik senti. Rumusnya keliling persegi bagaimana, anak-anak? Keliling rumusnya adalah 4 kali sisi. Iya, 4 kali sisi. Jadi 4 dikali sisinya berapa itu? 23. Berarti berapa ini hasilnya? 92. 92. Betul. Nah, jawabannya berarti B. Nomor 4 B ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Ini Pak dihapus dulu. Nomor 5, keliling sebuah persegi adalah 224 cm. Panjang sisi persegi tersebut adalah, ini berarti kebalikannya dari nomor 4 ya. Mencari sisi. Berarti kalau mencari keliling 4 kali sisi, kalau mencari sisi dibalik, berarti keliling dibagi apa? Bagi 4. Bagi 4. Berarti 224 bagi 4 hasilnya 224 dibagi 4. Berarti 50 ya, 56. 56. Tulisannya Pak Endi pakai mouse ini. Jadi agak menceng-menceng nggak apa-apa. Jadi panjang sisinya adalah 56. Ya, betul. Jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar persegi dengan sisi 31 cm. Disuruh mencari luasnya. Kalau rumusnya luas, persegi, sisi kali sisi. Berarti 31 kali 31 atau 31 kuadrat. Hasilnya berapa ini? 961 ya. Oke, 961. Kalau luas itu satuannya pakai sentimeter persegi. Ada pangkat 2-nya, ini namanya persegi. Jadi jawabannya do ya. Jawabannya do. Nomor 7. Luas sebuah persegi adalah 676 cm. Ya, persegi. Panjang sisi tersebut adalah, ini kebalikannya nomor 6. Jadi kalau mencari luas itu sisi kali sisi, kalau mencari sisi berarti luasnya itu kita apa ini anak-anak namanya?
Di akar. Akar. Iya, di akar pangkat. Jadi berapa kali berapa hasilnya sama dengan luasnya ini? Berarti akar dari 676. 26. 666. Jawabannya adalah 26. 26. Ya, ini. 26, Pak. Ya, benar 26. Oke ya. Berarti jawabannya B. Ntar sekarang nomor 8. Paling dihapus dulu ya. Nomor 8 ini ganti merah. Sekarang nomor 8. Nah, ini ada gambar, ada persegi besar juga persegi kecil. Persegi kecilnya ini ada di dalam persegi besar. Kemudian ada yang diarsir, bagian yang diarsir disuruh mencari luasnya. Jadi luas yang diarsir itu berarti anak-anak luasnya yang persegi besar dikurangi luas persegi yang kecil. Ya, berarti kita cari dulu luasnya persegi yang besar. Persegi yang besar sisinya berapa? 40 ya. 40 kali 40. Berapa 40 kali 40? 1600. 1600. Oke. Kemudian luas persegi yang kecil ini L1, ini L2. Persegi yang kecil itu 28 sisinya, berarti 28 kali 28. Berarti sama dengan berapa anak? 788. 784. 8 kali 784. Nah, setelah ketemu luas yang besar dan yang kecil, berarti yang diarsir itu kita kurangi 1600 dikurangi 784. Ketemu jawabannya 6, ini dikurangi tinggal 9, ini diambil dipinjam 1 tinggal 15. Berarti 816. Ada jawabannya? Ya. Jawabannya do ya. Jawabannya do. Oke. Sekarang lanjut nomor 9. Nomor 9. Ini diketahui bangun persegi apa persegi panjang itu? Persegi panjang ya. Persegi panjang itu panjang sama punya panjang sama lebar. Disuruh mencari keliling. Rumusnya keliling persegi panjang itu 2 2 kali kali tambah ya lebar. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Ya. Panjangnya itu 36, lebarnya 48. Atau dibalik juga boleh. Jadi kelilingnya sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Berarti 2 kali berapa itu? 48 atau dibalik juga boleh. 36 tambah 48. Ini hasilnya 2 kali berapa ini? 84 ya. Kali 2 hasilnya 168 cm. Jawabannya C ya. Jawabannya C. 168. Ya, 168. Oke. Lanjut anak-anak nomor 10. Nomor 10, suatu meja mempunyai permukaan berbentuk persegi. Persegi panjang ya, dengan panjang 70, lebar 45 cm. Keliling permukaan ini sama dengan nomor 9, tinggal kita hitung. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjangnya berapa? 70 ya.
Lebarnya 45. Ya, lebarnya 45. Berarti 2 kali 70 tambah 45 115 ya. 115. Berarti ketemu 30, 230. 230. Iya, 230 cm. Jawabannya A. Ya, jawabannya A. Terus nomor 11. Nomor 11 ini persegi panjang mempunyai panjang 22 cm dan lebar 15 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, nah sekarang mencari luas persegi panjang. Rumusnya sangat gampang, yaitu panjang kali lebar ya. Jadi luasnya persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya ada 22, lebarnya adalah 15. Setelah dihitung berapa anak ini? 22 kali 15. 330. 330. Iya betul. 330. Ini ya. Jadi jawabannya C, cm persegi. Oke, itu nomor 11. Kalau persegi sama persegi panjang ini insya Allah gampang ya Nana ya. Sekarang nomor 12. Keliling sebuah persegi panjang adalah 116 cm, sedangkan lebarnya 33 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik cm. Nah, ini kita harus mencari dulu anak-anak. Nomor 12. Ini diketahui persegi panjang, kelilingnya diketahui. Kelilingnya itu 116, ya kan? Nah, kemudian lebarnya juga diketahui, lebar sama dengan 33. Lebar itu lambangnya L kecil ya. Kalau L besar itu lambangnya luas. Nah, kemudian disuruh mencari luas anak. Disuruh mencari luas. Nggak tahu ini luasnya berapa. Nah, kalau mencari luas berarti kita rumusnya luas itu kan panjang kali lebar. Lebarnya ini sudah tahu, berarti panjangnya harus kita cari terlebih dahulu. Karena panjangnya tidak tahu, ya kan? Jadi kita mencari panjang dulu. Nah, karena kelilingnya ini sudah tahu, maka kita bisa mencari panjangnya. Rumusnya panjang, kalau kita cari dari keliling itu rumusnya keliling dibagi 2 dulu, ya. Dibagi 2, kemudian baru nanti dikurangi dengan lebar. Itu rumusnya kalau mencari panjang dari keliling. Sama kalau mencari lebar juga gitu, tinggal dibalik. Lebar sama dengan keliling dibagi 2, kemudian dikurangi panjang. Kalau mencari lebarnya. Jadi kelilingnya harus dibagi 2 dulu. Ya. Sekarang kita hitung. Panjangnya sama dengan kelilingnya itu 116. Kita bagi 2. Ya. Kemudian ini dikasih kurung nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak usah juga nggak apa-apa karena pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu yang depan ya. Kemudian dikurangi 33. Lebarnya 33. 116 dibagi 2 hasilnya 58 ya. 58. Kemudian dikurangi 33. Ketemu berapa anak? 25 ya. Nah, berarti panjangnya ini 25. Nah, panjangnya sudah tahu, barulah kita bisa menghitung luas. Jadi panjang kali lebar. Jadi panjangnya tadi 25, lebarnya itu 33. Ya.
Nah, 25 kali 33. Berapa, Nana? 8 Jawabannya? 825. Oke. Karena kalian sudah menghitung, ya ini jawabannya. Pak Endi hanya menjelaskan langkah-langkahnya saja supaya mungkin teman kalian banyak yang belum bisa, nanti bisa melihat video ini. Nah ya, jadi jawabannya nomor 12 adalah C. Sekarang Pak Endi hapus. Ini tadi langkah-langkahnya agak panjang ya, Nana. Sekarang nomor 13. 13. Nah, ini ada gambar seperti tabel ya, itu persegi panjang yang terdiri dari persegi kecil-kecil sebanyak berapa itu? G2 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 18 kotak persegi ya. Jika luas persegi panjang di atas adalah 144 cm persegi, panjang setiap sisi persegi adalah titik-titik. Berarti kalau panjangnya itu luasnya itu 144, maka panjang setiap sisinya berapa, Nana? Nah, kira-kira bagaimana ini caranya, Nana? Ada yang ketemu jawabannya berapa? 3. 3. Caranya bagaimana? Kita lihat perseginya itu ada berapa banyak tadi, kan sudah Pak Endi disuruh menghitung ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Oh, 2 kali berarti 16. 1, 4, 4. Bentar. Ya. Jadi perseginya ada 16. Yang atas 8, yang bawah 8. Berarti kalau satu persegi itu berapa luasnya? Maka luas seluruhnya ini kita bagi menjadi 18. Dibagi 16. Jadi luas seluruhnya dibagi 16 karena perseginya jumlahnya ada 16 ya. Berarti 144 kita bagi dengan 16 itu ketemu 9 ya, ketemu 9. Jadi setiap satu persegi itu luasnya 9 anak-anak. 9 cm persegi. Nah, kalau luasnya persegi 9, maka ini luas persegi ya. Luas persegi. Maka sisinya persegi ya. Berarti akar dari luasnya persegi. Jadi akar dari 9. Berapa akar dari 9? Jawabannya 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi nomor 13 jawabannya B. Betul sekali tadi jawabannya ya. Tuh. Sekarang paham ya ini ya. Kita lanjutkan kalau sudah paham nomor 14. Ini mulai bangun segitiga ini. Nomor 14. Oke. Nomor 14. Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan BC sama dengan 16 cm dan AC sama dengan 20 cm. Keliling segitiga ABC adalah titik-titik. Ya, anak-anak kalau kalian bingung itu lebih baik kalian gambar supaya tidak bingung. Jadi diketahui segitiga sama kaki. Digambar nggak apa-apa, digambar dulu. Nah, ini seharusnya gambarnya harus lurus ya. Ini Pak Endi kan gambarnya pakai mouse. Jadi nggak bisa lurus. Jadi segitiga sama kaki yang sama ini ya itu AB dan BC. Berarti ini ini B, ini A, ini C. Berarti panjang AB sama dengan BC. Ini sama ya. Berarti 16. Kan sama kaki ini juga 16 cm. Kemudian AC ini yang bawah itu panjangnya 20. Nah, ditanyakan berapa kelilingnya. Kalau keliling segitiga itu rumusnya semua sisinya ditambahkan. Jadi 20 tambah 16 tambah 16 semuanya ditambahkan. Semua sisinya. Berarti 20 tambah 16 tambah 16. Berapa, Nana?
52. 52. Oke, betul sekali 52 cm. Ya. Jadi apapun bentuk segitiganya, kalau mencari keliling itu semua sisi harus ditambahkan ya. Itu memang rumusnya seperti itu karena segitiga itu bentuknya ada bermacam-macam, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, juga segitiga sembarang ya. Jadi semuanya ditambahkan kalau mencari keliling. Oke, jawabannya berarti C ya. Kita lanjutkan nomor 15. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini. Keliling segitiga di atas adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini gambarnya sudah jelas ya, Nana ya. Berarti tingginya segitiga itu yang mana, Nana? Sekarang Pak Indi tanya. Tinggi segitiga itu yang 18 cm apa yang 14 cm? Yang tinggi segitiga itu yang 18 apa yang 14 coba? Tinggi segitiga itu yang 18 cm. Ya. Perhatikan. Tinggi segitiga itu yang 18 cm itu. Jadi tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas ya. Jadi kalau yang 14 itu kan miring, itu sisi miring juga. Nah, jadi kalau sisinya segitiga yang ada di gambar itu, sisinya itu ada 3 ya. Sekarang Pak Andi tanya, tingginya segitiga ini 18 cm ini itu apakah sisinya segitiga? Ini sisinya segitiga apa bukan ini 18 cm ini? Ada yang bisa jawab? Ini sisinya segitiga apa bukan 18 cm ini? Gak ada yang jawab? Gak ada Iya. yang... Hah? Iya. Iya, Pak. 18 cm ini tinggi segitiga ya anak-anak ya. Perhatikan. Pak ini gambar di sini ya. Seret. Nah, segitiganya ini itu kan ini Pak anak-anak segitiganya. Nah, segitiganya itu sisinya ada 3. Ya ini, ya. Ini, kemudian ini sama ini, ya. Tingginya segitiga ini coba kalian lihat, itu kan diberi tanda garis yang putus-putus ya. Nah, kalau tanda garis putus-putus seperti ini, itu berarti bukan bagian dari sisi segitiga. Ini adalah garis bantuan saja untuk mengetahui tinggi segitiga, untuk mengetahui tinggi segitiga. Ya. Jadi sisinya segitiga ya yang ini, yang garis yang tidak putus-putus ini. Jadi sisi pertama itu panjangnya 24. Sisi kedua panjangnya ini 30. Coba diperhatikan biar paham. Kemudian sisi yang ketiga yang ini. Bukan yang tinggi ini ya Nana ya. Nah ini biasanya anak-anak sering salah. Makanya Pak Edi tanya. Berarti sisi yang ketiga ini 14 ini anak-anak. Tingginya ini 18. Nah tinggi ini itu nanti berguna kalau kita menghitung luas ya. Kalau kita menghitung keliling, tinggi ini tidak digunakan karena rumusnya keliling itu tidak pakai tinggi ya. Rumusnya keliling itu sisi ditambah sisi. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 1 berapa? 24. Sisi yang kedua 30. Sisi yang ketiga 14. Nanti 18 itu adalah tinggi segitiga. Nah, nanti Pak Andi jelaskan dulu. Ini dihitung dulu. Totalnya berapa ini? 54 tambah 14, 68 ya. Betul. 68 anak-anak ini jawabannya. Nah, ini jawabannya 68. Ada yang salah? Ada yang salah jawab 72? Hampir, Pak. Nah,
mungkin yang salah menjawab 72 itu karena ditambah dengan 18 ini tadi. Ya. Jadi Pak Andi ingatkan, kalau ada segitiga yang bentuknya seperti ini, tingginya ini adalah yang ada tanda garis putus-putusnya ini itu hanya sebagai bantuan. Kalau sisinya itu ya yang ini, yang membentuk segitiga itu ya. Paham ya Nana ya? Nah, kadang-kadang ada juga segitiga yang tingginya itu adalah sisinya. Itu hanya ada di segitiga siku-siku ya. Jadi kalau segitiga siku-siku itu tingginya itu merupakan sisi segitiga. Pak Andi kasihkan contoh nanti setelah ini. Ini jawaban nomor 15 itu 68 ya. Sudah ya. Yang salah dibetulkan dulu. Nah, sekarang Pak Andi kasih gambar ini. Segitiga itu kan ada banyak ya. Jadi kalau segitiganya seperti tadi, misalnya seperti ini. Nah, ini sisinya ya ini sama ini. Tingginya itu kita harus mencari dengan bantuan garis tegak lurus tadi, di garis-garis seperti tadi ya. Kemudian ada segitiga yang seperti ini, sembarang. Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, segitiga seperti ini. Nah, sisinya itu ya ini, kemudian ini, sama ini kan sisinya ada 3 ini. Nah, tingginya itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Kita membuat garis bantuan seperti ini. Nah, ini tingginya, ya. Bisa dipahami ya, Nana ya. Nah, jadi tinggi ini bukan termasuk sisinya ya. Kalau segitiganya seperti ini. Nah, kalau segitiganya siku-siku, nah, ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini adalah sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku. Nah, maka ini sisi alas, sisinya ini alas ya. Ini sisi miring, sisinya 1, 2 sama satu lagi sisinya. Nah, ini juga merupakan tinggi. Jadi sisi yang ini adalah termasuk tingginya karena bentuknya siku-siku sudah tegak lurus dengan alasnya. Nah, ini tingginya ini segitiganya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi kalian jangan bingung antara tinggi segitiga yang mana tinggi segitiga yang betul itu. Jadi kalian harus melihat ada tidak garis yang ke atas ini tegak lurus dengan alas ya. Kalau tidak ada maka tingginya itu ya kita buat sendiri yang tegak lurus ke atas dengan alas ya. Kalau misalnya ketemu soal yang belum ada tingginya ya. Kalau soalnya itu sudah segitiga siku-siku seperti ini, nah biasanya ini bawah itu alas, kemudian yang ke atas itu adalah tinggi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, bisa ya? Nah, itu seperti contoh nomor 6 apa? Seperti soal nomor 16 itu. Nah, soal nomor 16 itu kan segitiga siku ya. Jadi seperti ini. Nah, gambarnya nggak lurus Pak Andi. Apa ya? Nah, jadi nomor 16 itu kan segitiga siku-siku. Ini adalah siku-siku. Maka yang bawah ini adalah alas. Alasnya itu 21. Kemudian yang miring ini itu 35. Kemudian yang sebelah sini ini tingginya karena tegak lurus dengan alas. Tingginya belum diketahui ya, tingginya belum diketahui. Kemudian yang diketahui itu luasnya. Luas segitiga di atas adalah 294 cm persegi. Keliling sekitar tersebut adalah titik-titik. Jadi kelilingnya dicari. Maka anak kita harus mencari ini dulu. Tingginya ini harus kita carikan tidak tahu. Ya. Bagaimana mencari tinggi? Luas segitiga rumusnya bagaimana? Setengah atau begini ya. Alas kali tinggi
dibagi 2 seperti ini boleh, atau setengah kali alas kali tinggi juga bisa. Nah, berarti kalau kita mau mencari tinggi, ya, kalau kita mau mencari tingginya, itu berarti luas dikali 2, ya. Karena ini dibagi 2, maka kebalikannya dikali 2, kemudian dibagi dengan alas. Ya, ini untuk mencari tingginya. Luasnya berapa tadi? 294 dibagi dikali 2, kemudian dibagi alasnya berapa? 21 ya. Ya. 294 dikali 2 dibagi 21. Coba dihitung berapa? $28. Ini bisa kita coret ya Nana ya. 294 ini bisa kita bagi dengan 21. Hasilnya itu 14. Kemudian dikali 2. Iya betul, jawabannya siapa tadi? 14 kali 2 itu 28. Jadi tingginya 28. Pak ini tulis di sini. Tingginya 28. Nah, sekarang tingginya sudah ketemu. Berarti kita sekarang bisa menghitung ke keliling. Ya. Ya, jadi 28 ini tingginya ya anak-anak ya. Berarti ini loh. Apa? 28 itu tingginya. Padahal yang ditanyakan itu kelilingnya. Nah, jadi kamu jawabannya bukan A. Kalau A itu 28 itu adalah tingginya. Nanti kelilingnya harus dihitung semua. Sisi yang bawah 21 ditambah sisi yang miring 35 ditambah tingginya tadi yang barusan dicari 28. Berarti di total semua 21 tambah 35 tambah 28. 84. Ketemu maaf ini ditambah ini ya. Berapa ini? 64 2 tambah 3 4 84. Ya, betul. Jadi kelilingnya totalnya itu 84. Jawabannya C. Ya. Oke. Bisa dipahami ya. Yang salah dibetulkan. Nomor selanjutnya. Nomor 17. Diketahui segitiga dengan panjang alas 21 cm dan tinggi 16. Luas segitiga. Ini gampang. Rumusnya luas itu tadi alas kali tinggi. Alasnya sudah diketahui, tingginya juga sudah. Terus dibagi 2. Alasnya berapa? 20. 21. Tingginya 16. Dibagi 2. Nah, 2 sama 16 bisa kita coret. 2 dibagi 2, 16 bagi 2 ketemu 8. Berarti tinggal 21 kali 8. 21 kali 8. Berapa? 168. Jawabannya B ya. Oke. Nomor 18. Diketahui luas segitiga 486 cm persegi jika tingginya 27, maka alas segitiga tersebut ini sama seperti tadi. Kalau mencari alas atau mencari tinggi itu kita balik rumusnya. Mencari alas ya ini ya. Berarti luas kita kalikan 2. Kemudian kita bagi dengan yang diketahui adalah tinggi.
Kalau mencari tinggi, luas kali 2 dibagi alas ya, dibalik. Itu aja perbedaannya. Ya. Jadi luasnya berapa itu anak-anak? 486 ya. 486. Wah, besar sekali nih. Dikali 2 dibagi tingginya 27. Nah, ini enggak dihitung dulu 486 dibagi 27 ini bisa ini dicoret ini. Kalian hitung pakai porogapit. 486 dibagi 27. Kalau itu pakai ini gini. 486 dibagi 27. 48 dibagi 27 ini kalau 2 kebanyakan ya, 1. 1 kali 27 tulis di bawahnya ya. Kemudian dikurangi ketemu 1 ini 6. Kok 6? Keliru. 4 kurangi 2 berapa? 2. Kok ditambah lah. Berarti 21 ini sekarang turun. Berarti 216. 216 dibagi 27. 7 kali berapa yang belakangnya 6 anak-anak? 8 ya. 8 kali 7 kan 56. Belakangnya 6. Berarti 216 dikurangi sama dengan 0. Jawabannya 18 ya. Jadi 486 dibagi 27 hasilnya 18. Berarti ini 18. Ini tadi sudah dicoret. Kali 2. Jawabannya berapa? 36. Jawabannya C ya. Oke. Jadi alasnya segitiga adalah 36. Itu nomor 18. Sekarang 19. 19. Pak Andi hapus dulu. Banyaknya pasangan garis yang sejajar ini garis pada suatu persegi panjang adalah berapa, Nana? 2. 2 pasang ya. Persegi panjang kan seperti ini gambarnya. Jadi yang atas itu sejajar dengan yang bawah. Sementara yang samping kayak kiri itu sejajar dengan yang samping kanan. Berarti ada 2 pasang. Jawabannya B ya. Di atas sama bawah, kemudian samping kiri dengan samping kanan. Sejajar itu sama kalau dua garis tersebut dipanjangkan itu tidak akan pernah bertemu. Kalau ini kita panjangkan ke sini terus, ini ke sini terus, tidak akan berpotongan. Ini juga sama, ini dipanjangkan ke sini, ini ke sini, mereka tidak akan berpotongan. Itu namanya garis yang sejajar. Ya. Kemarin hubungan antar garis ada 3 ya, kemarin yang kita pelajari. Sejajar, kemudian berpotongan, dan satunya apa? Berimpit. Ya. Pak ini jelaskan dulu, kalau sejajar, kalian kan sudah belajar kemarin, kalau sejajar ini, nah 2 garis ini kalau diperpanjang terus menerus, itu tidak akan pernah bertemu. Jadi dua-duanya itu sama dalam seperti rel sepur itu ya, rel kereta api. Itu namanya garis sejajar. Kalau garis berpotongan itu 2 garis yang mempunyai 1 titik temu. Jadi nah ini di sini di tengah-tengah sini itu titik temunya. Itu berpotongan. Nah, berpotongan ini ada yang berpotongan sembarang, ada yang berpotongan tegak lurus. Nah, seperti segitiga tadi itu namanya berpotongan tegak lurus seperti ini. Nah, ini namanya berpotongan tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Ya, tadi bentar ini ada yang masuk.
Jadi berpotongan siku-siku itu seperti ini, tegak lurus. Nah, kemudian jenis garis yang ketiga, hubungan garis yang ketiga itu berhimpit. Kalau berhimpit itu dua garis itu dalam satu garis ya, dalam satu apa namanya? Ini garis yang pertama, kemudian garis kedua itu juga ada di dalam sini. Nah, ini namanya berhimpit. Contohnya adalah pada jarum jam itu. Jarum pendek sama jarum panjang kalau menunjukkan angka 12, menunjukkan pukul 12 itu berarti mereka berhimpit. Bisa dimengerti ya Nana ya? Oke. Sekarang Pak Endi lanjutkan. Nomor 20, dua garis yang memiliki tak hingga titik pertemuan. Tak hingga titik pertemuan itu berarti pertemuannya tidak terhingga. Ya, pertemuannya tidak terhingga. Berarti hubungan garis apa, Nana? Sejajar atau berpotongan atau berhimpit? Himpit. Ya, berhimpit ya. Jadi berhimpit. Kalau titik titik temunya itu tak hingga. Jadi berhimpit ini yang bawah ini itu mereka kan satu dalam satu garis lurus. Berarti titiknya pertemuannya ya sepanjang garis itu. Jadi sampai tak hingga. Kalau berpotongan itu titik temunya hanya satu atau dua ya. Itu titik pertemuannya pada garis berhimpit. Jadi jawabannya do ya ini. Jadi di sini ada titik-titiknya yang bertemu karena dalam satu garis. Oke, jawabannya Don. Sekarang nomor 1 yang bagian B. Segi banyak yang memiliki 3 sisi sama panjang dan 3 sudut. 3 sudut sama besar. Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jumlahnya 3. Segi apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Betul. Bentar. Segitiga sama sisi ya jawabannya nomor 1. Nomor 2 itu ada gambar persegi panjang. Vera mempunyai 5 lembar kertas berbentuk persegi panjang berukuran 20 kali 5 cm. Agar dapat dibentuk menjadi segi banyak beraturan, banyak kertas yang digunakan adalah, jadi begini anak-anak. Gambarnya Pak Andi gambar dulu. Jadi Vera itu lebih kelihatan warna merah ya. Jadi Vera punya persegi, ini ada ini ada gambar bagus. Nah, jadi Vera punya gambar persegi panjang berukuran 20 kali 5. Jadi ini 20. Kemudian yang sini 5. Di sini 5 cm. Agar dapat dibentuk menjadi segi banyak beraturan. Ingat, segi banyak beraturan itu berarti sisinya harus sama. Ya. Jadi sisinya harus sama. Ini 20 cm, yang ini 5 cm. Berarti supaya sama jadi 20 cm, maka yang 5 ini nanti harus kita panjangkan, atau berarti ini kan ada kertas-kertas, makanya harus ditumpuk ya. Jadi berapa lembar anak-anak supaya 5 ini jadi 20? 4. Karena 5 kali 4 itu 20 ya. Nah, jadi ini 5, kalau kita gambar seperti ini nggak bisa di copy ya. Oh, nggak bisa. Digambar lagi aja. Nah. Oh, bisa anak. Nah, ini. Nah, jadi ini kita tumpuk-tumpuk seperti ini supaya menjadi sama nanti.
Oke ya. Nah, jadi ini 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5. Jadi nanti totalnya jadi 20. Berarti berapa kertas? Ada 4 kertas. Ya. Jadi nanti bentuknya jadi persegi. Jadi jawabannya 4 lembar. Gambarnya seperti ini. Sekarang nomor 3. Diketahui persegi panjang dengan sisi 5 cm, 15 cm. Keliling persegi tersebut adalah gampang sekali. Keliling sama dengan sisi dikali 4 atau 4 kali sisi. 4 kali 15 jawabannya berapa? Nomor 3 jawabannya 60 ya. 60. 4 dikali sisi sama dengan 4 dikali 15. Jawabannya 60. Nomor 5. Nomor 4. Keliling sebuah persegi adalah 88. Panjang sisi tersebut adalah, ini kebalikannya, berarti sisinya itu keliling dibagi 4. Sama dengan 88 dibagi 4. Ketemu jawabannya 11. Berapa? 22 ya. 22 cm. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 4 jawabannya 22. Nomor 5. Nomor 5 ini suatu persegi punya luas 841, panjang sisi. Kalau mencari sisi dari luas yang diketahui berarti diakar. Luas perseginya diakar. Berarti berapa kali berapa hasilnya 841? Jawabannya berapa kali berapa yang belakangnya 1? Jawabannya adalah 9 ya. Ya, Nana. Pak Endi kasih tahu cara ya. Cara pengakaran yang cepat itu begini anak-anak. Ini 841 itu kalian pisahkan 2 angka dari belakang. Jadi 1 sama 4 ini kalian pisahkan. Nah, berarti tinggal 8. Nah, sekarang berapa kali berapa yang hasilnya itu 8? Atau di bawah 8 atau kurang dari 8. Kalau lebih dari 8 tidak boleh. Berarti berapa? 2 ya atau 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 8 atau di bawah 8? 2 apa 3, Nana? Halo? 2. 2 ya. Karena 2 kali 2 itu 4. Kalau 3 kebanyakan. 3 kali 3 itu 9. Berarti yang depan ini 2. Nah, sekarang kita tinggal cari yang belakang. Yang belakang ini kita mencari ini. Yang belakang itu 1. Berapa kali berapa yang hasilnya itu 1? Belakangnya itu 1. Kalau enggak 1 kali 1, ya 9 kali 9. 1 kali 1 kan 1. 9 kali 9 itu 81. Ya kan? Halo? Ya, ya teman, ya Naya ya. Ya. Nah, sekarang begini, Ya. kalau halo. Nah, sekarang berarti jawabannya kalau 21 itu enggak mungkin. Kalau kalian hitung coba. Nanti kalau 21 itu nanti jawabannya 400. Jadi kemungkinannya ada 2 yaitu 21 atau 29. Nah, yang betul jawabannya adalah 29. Ya. Jadi 29 cm. Kalau kalian mau hitung silakan. 29 kali 29 nanti hasilnya pasti 841. Oke. Nomor 5 sudah, jawabannya 29. Sekarang nomor
Berapa ini? 6. Keliling sebuah persegi panjang adalah 80 cm. Jika panjangnya 17 cm, luas persegi panjang tersebut adalah, jadi persegi panjang ya ini ya, kelilingnya sudah tahu 80, kemudian panjangnya itu berapa itu? 17. Kemudian luas persegi yang ditanyakan. Kalau mencari luas persegi berarti kita butuh panjang dan lebar. Jadi lebarnya harus tahu dulu ya. Maka kita harus mencari lebarnya dulu dari keliling. Yang diketahui kan keliling. Berarti mencari lebar dari keliling itu keliling dibagi 2, kemudian dikurangi panjang sama dengan 80 dibagi 2. Berapa 80 dibagi 2, anak? 40 ya. 40 dikurangi 17 berapa? 40 kurangi 17. 20. 23. Nah, berarti lebarnya 23. Baru kita bisa mencari luasnya. Panjang kali lebar, panjangnya 17, lebarnya 23. Ketemu jawabannya. Yuk yang sudah ngitung berapa jawabannya? 391. 391. Ya. Oke, ini jawabannya nomor berapa tadi? 6. Ya. Jawabannya nomor 6. Nomor 7. Diketahui persegi panjang dengan luas 700 cm. Meter persegi. Jika panjangnya 35 cm, keliling persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Jadi luas persegi panjangnya 700. 700. Kemudian panjangnya 35 ya. Panjangnya 35. Nah, untuk mencari keliling maka kita harus mencari lebarnya dulu ya. Keliling. Nah, kan kita tidak tahu lebarnya. Keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya sudah tahu, lebarnya yang belum tahu. Ini yang diketahui luas. Maka kita harus mencari lebar dulu di sini. Kalau kita mencari dari luas, luas itu panjang kali lebar. Berarti kalau mencari lebar, luas dibagi panjang. Berarti 700 dibagi 35. Ketemu berapa? Lebarnya? Ketemu 20 ya. 20 lebarnya. Jadi sekarang kita bisa menghitung kelilingnya. 2 kali panjangnya 35. 35 ditambah 20. Ketemu 35 tambah 20 berapa, Nana? 55. 55. Berarti 2 kali 2 kali 55 110 ya. 110. Jawabannya 110 cm. Nomor 8.
Yang salah dibetulkan. Nomor 8. Tinggi sebuah segitiga adalah 34 cm. Jika luas segitiga adalah 765 cm persegi, maka panjangnya ini mencari mencari alas segitiga. Luasnya diketahui. Kalau luas itu kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Kan begini. Nah, kalau kita mencari alas, berarti mencari alas ini, berarti rumusnya kita balikkan, luas ini dibagi itu berarti jadi dikali. Kalau dibagi 2, ini kita balik jadi dikali 2. Kemudian ini kali tinggi, kita balik jadi dibagi tinggi. Berarti luasnya berapa, Nana? 765 kali 2 dibagi tingginya 34. 2 sama 34 bisa dicoret 1. 34 bagi 2 itu 17. Berarti 765 dibagi 17. 765. Ada yang sudah menghitung? 765 dibagi 17. 76 dibagi 17. Berapa, Nana? 765 bagi 17. 17 kali berapa? 45. Ya, 76 dibagi 17 dulu. 4 ya. 4. Para Gapit, 4 kali 17 itu berapa? 68. 68 dikurangi ini 6 kurangi 8 pinjam depan berarti 8. 5-nya turun jadi 85 dibagi 17 ini 5. Jadi 5 kali 17 85 dikurangi sama dengan 0. Jadi ketemu 4 ya berapa tadi? 45 ya. 45. Jawabannya 45 alasnya. Ya. Jadi nomor 8 jawabannya ketemu 45 cm. Nomor 9. Diketahui luas daerah yang diarsir adalah 432 cm persegi. Luas persegi panjang adalah titik-titik. Coba perhatikan. 432 itu adalah daerah yang diarsir. Ya. Luas persegi panjang adalah titik-titik. Berarti kita harus mencari apa, Nana? Mencari tinggi ya. Mencari tinggi dari... Bentar, Pak, ini gambar dulu. Itu kan gambarnya seperti ini. Ada gambar persegi. Kemudian di sini ada segitiganya. Ini ya, seperti amplop. Nah, yang bawah ini adalah 36. Alasnya itu 36. Ya. Untuk mencari luas dari persegi panjang ini, berarti kan panjang ini dikali dengan lebar. Nah, lebar itu adalah tinggi ini. Nah, lebarnya itu adalah tinggi dari segi 3. Ini tingginya segitiga itu kita tarik tegak lurus
seperti ini yang pengen dijelaskan tadi ya. Ini adalah tinggi segitiga yang merupakan lebar dari persegi panjang. Ini kita harus cari. Segitiganya itu sudah diketahui, luas segitiga kan sudah tahu 432. 432. Maka kalau kita mencari tinggi ini, berarti tinggi segitiga itu luas, rumusnya kita balik rumus luas. Luas dikali 2 dibagi dengan alas. Nah, alasnya segitiga anak, alasnya segitiga ini adalah yang atas ini sama dengan yang bawah. Berarti alasnya itu 36. Berarti 432 dikali 2 dibagi dengan alasnya segitiga 36. Ketemu jawabannya. Ini bisa dicoret. Ya. 36 dan 2 ini bisa dicoret. Ini tinggal 18. 432 dibagi 18. 432 dibagi 18. 43 dibagi 18 itu 2 ya. Karena 2 kali 18 itu 36. Dikurangi tinggal 7. Ini habis 72 dibagi 18. Itu 4 ya. 72 dibagi 18 itu berapa anak? Ya 4 ya. 4. Berarti sudah habis. Nah, berarti 24 jawabannya. Ini jawabannya 24. Itu adalah tinggi anak-anak. 24 ini ketemu tingginya segitiga ini. Berarti lebarnya persegi panjang ketemu 24. Pengen ditulis dulu di sini. Ini 24 cm. Sudah ketemu, sudah kita cari tadi. Jadi ini ya, itu sama dengan tinggi segitiga. Nah, kalau sudah ketemu lebarnya ini persegi panjang, barulah kita bisa menghitung luas persegi panjang. Berarti luas persegi panjangnya panjang kali lebar. Berarti 36 yang bawah itu dikali dengan lebarnya yang barusan kita cari adalah 24. Jawabannya ketemu. Ayo. Ketemu 864 ya. Yang salah dibetulkan. Ketemu 864 cm persegi. Ya, itu jawaban nomor 9. Nah, itu cara kalau kita menghitung dari luas segitiga. Sebenarnya anak-anak, sebenarnya itu bisa kita langsung cari dengan cara mengkalikan 2. Karena apa? Rumus luas segitiga itu kan asalnya dari persegi panjang yang dibagi 2. Jadi kalau ada bangun segitiga seperti ini yang ada di dalam persegi panjang ya, seperti ini, kalau alasnya sama dengan panjangnya persegi panjang, kemudian tingginya sama dengan lebar persegi panjang, itu berarti persegi panjangnya itu adalah 2 kali daripada luas segitiga. Luas segitiganya kan 432. Kalau kita kalikan 2 hasilnya ya ini 864. Karena segitiga ini separuhnya dari persegi panjang. Itu kalau kita cari berdasarkan gambar. Karena gambarnya segitiga ini pas dengan alas pas dengan panjang, kemudian tingginya juga pas dengan lebarnya persegi panjang. Tapi kalau ada gambar segitiga di dalam yang lebih kecil, yang tidak pas, misalnya
gambarnya itu enggak seperti ini ya jangan mencari dengan dikalikan 2. Caranya seperti Pak Endi tadi harus dicari dulu tingginya ya. Oke, nomor 8 jawabannya 864. Sekarang kita lanjut nomor 10. Pertanyaan tentang garis. 2 garis yang saling berpotongan dilukis pada sebuah kertas. Banyak titik potongnya adalah berapa, Nana? 2 garis yang berpotongan. Titik potongnya berapa? Titik potongnya 0, 1, 2, apa tak tertinggal? Ada yang tahu jawabannya? Ini garis 1 berpotongan dengan garis kedua begini misalnya. Titik potongnya berapa? Jawabannya 2. 2. Titik potongnya kok 2? Garisnya 2. Yang merah dan yang hitam. Kemudian bertemu di ya ini titik potongnya cuma 1 ini di tengah yang berpotongan ini yang Pak Endi beri tanda kuning ini ya cuma 1 ya. Titik potong, ingat titik potong itu titik tempat bertemunya 2 garis. Kalau garisnya cuma 2 ya titik potongnya ya cuma 1. Kalau garisnya 3 misalnya seperti ini. Pak Endi punya garis biru lagi. Pak Endi gambar di sini. Set. Nah, berarti ada garis lagi. Di sini ada titik potong lagi. Berarti di sini titik potongnya 2. Ya, saat yang hijau sama yang kuning. Nah, itu pertanyaannya kan cuma 2 garisnya. Berarti titik potongnya cuma 1. Jawabannya nomor 10 cuma 1. Bisa dimengerti? Jawabannya nomor 10 1. Dibetulkan. Kalau yang salah. Oke, sekarang yang Romawi C yang terakhir ya. Nanti setelah ini sudah Pak yang dibahas. Nanti selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri. Nomor 1. Gambarlah 3 segi banyak yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Jadi segi banyak yang punya 4 sisi dan 4 sudut. Disuruh gambar 3 anak-anak. Boleh kalian yang beraturan boleh, tidak beraturan boleh, itu pertanyaannya tidak ada keterangannya apakah beraturan ataukah tidak beraturan. Berarti terserah. Silakan, misalnya gambar seperti persegi panjang kan juga 4 ya. Bentar, Pak Andi gambarkan. Misalnya gambar persegi. Nah. Ini sisinya kan 4, sudutnya juga 4. Boleh. Gambar persegi panjang juga boleh. Kan sisinya 4, sudutnya juga 4. Kemudian gambar apa lagi? Gambar trapesium juga boleh. Layang-layang juga boleh. Gambar belah ketupat seperti ini. Sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Ya. Bentar ya. Ya, jadi diperhatikan pertanyaannya. Kalau sisinya 4, sudutnya 4 ya gambar persegi panjang, trapesium juga boleh, jajar genjang juga boleh. Ya, yang penting sisinya ada 4 dan sudutnya juga ada 4. Gambar yang tidak beraturan juga boleh, misalnya seperti ini. Pokoknya ini gambar pokoknya sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Karena tidak ada ketentuan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan disuruh yang gambarlah bangun segi banyak dengan 4 sisi yang sama panjang dan sudut semuanya juga sama besar. Nah, itu baru kalian harus menggambar apa anak-anak berarti? Persegi, karena persegi sisinya semuanya sama, 4-4-nya, kemudian sudutnya juga semuanya sama. Kalau kalian gambar persegi panjang, berarti salah karena pertanyaannya
4 sisi yang sama dan 4 sudut yang sama. Kalau persegi panjang kan ada sisi yang tidak sama. Jadi kalian harus membaca pertanyaan dengan teliti ya. Oke, sekarang nomor 2. Pak Wisnu memiliki sebidang kebun berbentuk persegi dengan luas 1936 ya, meter persegi. A. Berapa panjang sisi kebun Pak Wisnu? B. Hitunglah keliling kebun Pak Wisnu. Berarti yang A dulu ya, kita cari sisinya. Sisi, kalau diketahui luas, berarti sisi adalah akar dari luas. Luasnya berapa? 1936. Coba sekarang pakai cara yang Pak Andi diajari tadi. Kita pisahkan dua angka dari belakang. Ini ya. Tinggal depannya ini angka bilangan 19. Berapa kali berapa yang hasilnya itu 19 atau di bawahnya? Yaitu 4 ya. 4 kali 4 kan 16. Kalau 5 kali 5 25. Kebanyakan berarti 4. Nah, jadi ini loh, 19 ini berapa kali berapa yang hasilnya di bawah 19? Itu hasilnya 4. Kemudian kita lihat yang belakang. 36, belakangnya adalah 6. Berapa kali berapa yang hasilnya itu belakangnya 6, anak-anak? Kalau enggak 4, ya 6 ya. Kalau 4 kali 4 kan 16. Kali 6. Kalau 4 kali 4 kan 16. Kalau 6 kali 6 itu 36, belakangnya 6. Kalau enggak 4 ya 6. Nah, sekarang kita harus milih yang mana? Apakah 4? Apakah 6? Ya. Paham ya, anak-anak ya? Nah, itu kita mengetahuinya dari mana? Itu dari sini, anak-anak. Tadi yang depan ini kan 19, tadi kan kita hasilnya 4 ya. 4 kali 4 tadi kan 16. Itu kita tulis di sini, anak-anak. Nah, di bawahnya 19, kemudian kita kurangi. 19 dikurangi 16 itu hasilnya 3. Ya. Kalau 3 ini perhatikan, kalau hasilnya ini kurang dari hasil yang tadi, kurang dari ini, hasil yang 4 tadi, berarti kan kurang atau lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti kita pilih yang belakang itu yang lebih kecil, yaitu 4. Ya. Bisa dimengerti? Jadi tadi kan yang depan tadi kan hasilnya 4 kali 4 16 dikurangi hasilnya 3. Nah, 3 itu kurang dari 4. Jadi yang belakang kita cari yang kecil, jangan yang besar. Kalau ini dikurangi hasilnya lebih besar, maka kalian pilih yang 6 ini yang besar, yang belakang. Jadi ini jawabannya itu 44. Ya. Yang 6 ini tidak dipakai karena 3 ini tadi kurang dari 4. Oke, jadi jawabannya 44 ya. Itu sisinya ya. Jadi jawaban yang A itu 44. Sekarang mencari keliling. Yang B kelilingnya karena sisinya sudah diketahui berarti 4 kali sisi. Berarti 4 kali 4, 4. Ketemu berapa? 100. 100 berapa, anak? Kelilingnya. 200 ya? 176 ya? 176 cm. Ini kelilingnya. Oke, yang salah dibetulkan. Ini nomor 2 ya. Jawabannya 44 dan 176. Sekarang lanjut. Nomor 3. Ayah membeli selembar papan triplex berbentuk persegi panjang. Panjang triplex 200 cm dan lebarnya 120. Hitunglah keliling dan luas triplek. Ini persegi panjang. Mencari keliling sudah jelas, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya
200. Lebarnya 120. Berarti 2 kali 320. Berapa anak-anak? 600. 640. Luasnya panjang kali lebar sama dengan 200 kali 120. Nolnya ini nanti kita taruh belakang. Tinggal 2 kali 12, 24. Nolnya kita taruh belakang ada 3 ya. 1, 2, 3. 24.000 cm persegi. Nah, 24.000 cm persegi. Itu jawabannya nomor 3. Nomor 4, diketahui keliling segitiga sama kaki adalah 50 cm. Tentukan panjang PH dan luas segitiga. Coba kalian lihat gambarnya. Itu kelilingnya diketahui 50 anak-anak. Kelilingnya diketahui 50. Kemudian tentukan panjang PH. Jadi di gambar itu, ini harus teliti ya. Di gambar itu kan seperti ini. Jadi ini 13 cm. Maaf, salah. Kemudian yang bawah itu belum tahu ya. Alasnya ini belum tahu. Belum tahu kita. Kemudian yang tinggi segitiganya itu 5 cm ya. Tinggi segitiga 5 cm. Berarti tinggi segitiga, kita tulis di sini. T sama dengan 5 cm. Nah, berarti ketahui keliling sama dengan 50. Keliling sama dengan 50 cm. Nah, kalau yang samping kanan ini 13 cm, berarti yang samping kiri ini juga 13 cm karena itu segitiga sama kaki ya. Berarti yang sini kan juga 13. Nah, tinggal yang bawah ini nanti berapa? Nah, berarti kita kurangi. Kalau semuanya, keliling semuanya kan 50. Berarti yang bawah ini 50 dikurangi 13 dikurangi 13. Kita tulis. Berarti alasnya ya, itu kan alas berarti yang bawah itu. Alasnya itu kan keliling 50 dikurangi 13 dikurangi 13. Ketemu. Alasnya ketemu berapa anak-anak? Ini dikurangi 13 tinggal 37. Dikurangi 13 tinggal 24. Berarti ini itu 24 cm. Ketemu 24 cm yang ini. Yang bawah. Berarti alasnya 24 cm, tingginya 5 cm. Maka kita bisa menghitung luasnya. Jadi panjang PH itu sudah ketemu tadi 24. Panjang PH sama dengan 24 cm. PH itu kan yang bawah ya anak-anak ya. Yang bawah. Nah sekarang kita hitung luasnya. Berarti luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2.
Alasnya tadi ketemu 24. Dikali tingginya adalah 5. Kemudian dibagi 2. 2 sama 24 kita bisa coret, tinggal 12 kali 5. Berapa 12 kali 5? 60 ya, 60. Jadi ketemu luasnya 60 cm persegi jawabannya ya. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi nomor 4 jawabannya panjang PH atau alas itu 24 cm. Dan luasnya segitiga PHR itu 60 cm persegi. Terakhir nomor 5, sebutkan 3 bangun 3 bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Bangun apa saja, anak-anak? Jadi dia punya 2 pasang sisi yang sejajar. Yang pertama adalah gambar ini apa? Persegi panjang. Jadi dia punya 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu atas dengan bawah sepasang itu sejajar, kemudian kanan dengan kiri itu 1 pasang sejajar. Berarti persegi panjang. Kemudian bangun apa lagi yang sejajar, yang punya 2 pasang? Itu ada bangun apa? Ini belah ketupat. Nah, ini juga punya 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu yang atas dengan yang bawah. Ya, yang ini Pak Andi kasih tanda. Yang ini sejajar dengan yang ini, ya kan? Kemudian yang sebelah sini sejajar dengan sebelah sini, sejajar. Kalau dipanjangkan nanti dia tidak ketemu. Jadi 2 pasang sejajar ini bangun belah ketupat, ya. Belah ketupat. Kemudian ini bangun apa tadi? Persegi panjang. Satu lagi disuruh mencari 3, anak. Apa ya kira-kira? Apa ya satu lagi, ada yang tahu? Misalnya Panjang. oh iya, jajar genjang. Jajar genjang itu juga punya 2 pasang sisi yang sejajar. Sini Pak ini gambar. Nggak bisa ini, nggak ada gambar jajar genjang. Pak ini gambar pakai pensil aja. Jadi jajar genjang itu kan seperti ini. Kemudian yang bawah sejajar dengan yang bawah. Yang samping kanan juga sejajar dengan yang samping. Seperti persegi panjang, cuma yang beda adalah sampingnya. Tapi tetap sejajar. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya jajar genjang, persegi panjang, terus belah ketupat, ada lagi ya. Oke, itu jawaban nomor 5. Oke, jadi anak-anak tadi kita sudah membahas LKS ya. Halaman 21 sampai 24 ya. Jadi yang salah tadi dibetulkan, kemudian dengarkan, kalian sudah mendengarkan penjelasannya. Ya, harapannya Pak Endi nanti kalian bisa belajar ya, dibuat belajar. Nanti ini Pak Endi rekam ya. Kemudian nanti Pak Endi kasih linknya kalau ingin melihat lagi, buat bisa dilihat lagi, dan teman-temanmu yang tidak ikut hari ini juga bisa melihat. Lalu bisa dibuat untuk belajar. Nah, karena minggu depan kita sudah UTS, nanti materinya ya sama persis dengan yang kita bahas tadi. Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga, juga ada garis. Materinya yang harus dipelajari ya bab 1 itu. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang
Karena sudah selesai. Terus yang bagian bawahnya itu anak-anak halaman 24 dan 25 itu coba kalian kerjakan sendiri ya. Atau sudah dikerjakan? Sudah ya? Yang perbaikan sudah dikerjakan belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya itu nanti kalian kerjakan ya. Nanti di rumah silakan kerjakan itu. Terus satu lagi, kemarin itu Bu Eli itu lupa tidak mengirimkan tugas. Baru waktu sore hari atau malam hari baru Bu Eli WA Pak Endi kalau mengirim tugas. Jadi nanti Pak Endi kirim di Edmodo, tolong dilihat ya. Nanti ngerjakan LKS halaman berapa itu tugasnya Bu Eli kemarin karena lupa. Nah untuk hari ini karena kita sudah Google Meet nanti tidak ada tugas, tapi tugasnya yang itu tadi ya. Kalian lanjutkan halaman 24 dan 25 di LKS bagi yang belum. Yang sudah ya silakan dipelajari lagi. Oke. Baik anak-anak, hari ini meetingnya sampai di sini ya. Pak Endi sampaikan terima kasih yang sudah mengikuti. Nanti yang belum mengikuti nanti Pak Endi share di grup atau di Edmodo. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Endi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Enggak, Pak. Oh iya. Sudah. Terima kasih. Boleh meninggal.